Ini dia tips langsung dari mantan DC lapangan pinjol yang dikhususkan buat teman-teman atau nasabah yang lagi menghadapi situasi galbay pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita bakal membahas beberapa tips yang disampaikan oleh mantan DC pinjol buat kalian untuk menghadapi situasi galbay di pinjaman online. Jadi teman-teman, menurut beliau ini ada beberapa jenis dari DC pinjol. Ada DC pinjol itu yang dia itu orangnya biasa-biasa aja, kerjanya normal-normal aja ya, dan mengikuti aturan yang ditentukan sama OJK. Tapi walaupun begitu ada juga DC yang dia itu nakal dan juga bandel. Biasanya DC yang seperti ini tuh dia karena kepepet untuk tuntutan target pekerjaannya agar calon nasabah targetnya itu segera melunasi hutang-hutangnya. Sehingga DC yang seperti ini dia itu menggunakan segala cara dan bahkan sampai menghalalkan segala cara agar nasabah galbay targetnya itu segera melunasi hutang pinjol. Untuk teman-teman, ketika kalian ini lagi galbay pinjol kemudian didatengin sama DC lapangan, kalian harus memastikan keaslian identitas dan juga surat-surat resminya. Kalian harus pastikan bahwa DC pinjol yang datang ke rumah kalian itu punya dan bawa surat-surat resmi seperti identitas, kemudian sertifikat, surat penagihan, dan surat tugas DC-nya. Kalian harus periksa keaslian dari tanda pengenal yang diberikan sama DC ini, karena ada kemungkinan nih bahwa DC pinjol ini membuat tanda pengenal palsu untuk mengelabui dan menargetkan kalian menjadi korban penipuan. Kemudian teman-teman jangan terlalu percaya dengan yang namanya peringatan, ancaman, dan juga teroran dari DC pinjaman online. Jangan terlalu mendengarkan nih apa yang diocehkan, apa yang diucapkan dan diperingatkan sama DC pinjol, terutama jika hal itu tuh berkaitan dengan polisi dan juga tuntutan pidana. Karena teman-teman, yang namanya hutang piutang yang mengenai hutang pinjaman online itu masuknya ke ranah perdata, sehingga udah beda jalur dengan ranah pidana. Jadi kalian gak bakal berkaitan atau berurusan sama penjara, apalagi ketika kalian diancam sama bakal dibawa ke kantor polisi. Jelas ya itu adalah omong kosong hanya untuk menakut-nakuti kalian aja. Kemudian teman-teman juga lebih baik hindari sering-sering untuk chat dengan DC pinjaman online, karena mereka itu mungkin bakal mencoba untuk mengintimidasi kalian atau bahkan mereka itu mencoba untuk menilai prospek pembayaran yang bisa kalian lakukan. Selain tips-tips tadi, teman-teman juga harus belajar memahami mengenai aturan-aturan yang berlaku di pinjaman online atau di pinjol. Aturan-aturan dalam DC itu dapat berubah-ubah ya, seperti jangka waktu penagihan yang semula 3 bulan menjadi 1 bulan. Kemudian DC pinjaman online itu harus mematuhi aturan dari OJK dan si DC itu nggak boleh melanggar aturannya. Kemudian teman-teman, jika DC lapangan ini udah ada rencana buat datang ke rumah kalian, maka jangan lupa juga buat teman-teman untuk menyiapkan kamera untuk merekam sebagai bukti jika ya takutnya nanti terjadi intimidasi atau kekerasan yang dilakukan sama oknum si DC ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya tips-tips yang mungkin bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian ketika galbay di pinjaman online. Jadi intinya teman-teman, kalian gak perlu takut dengan yang namanya ancaman, teroran, dan intimidasi dari DC pinjol. Karena kebanyakan ya semua yang diucapkan mereka itu hanyalah omong kosong yang tujuannya ya buat menakut-nakuti kalian, buat menekan kalian agar bisa secepatnya buat kalian itu melunasi hutang pinjol kalian. Entah kalian itu bakal gali lubang tutup lubang, entah kalian mencari dana talangan atau pinjam di tempat lain, mereka gak peduli, yang penting kalian itu bayar hutang. Tapi walaupun seperti itu, teman-teman jangan sampai terpengaruh dan terperdaya sama ucapan dan tekanan dari mereka. Karena ketika kalian itu justru cari dana talangan, cari pinjaman di tempat pinjol lain, justru hutang kalian itu jadi lebih besar berkali-kali lipat dibanding hutang kalian yang sebelumnya. Ditambah bunga dari pinjaman online itu beda-beda dan tinggi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.